lalu kuliahnya adalah hybrid, ada yang online, ada yang offline. Dan menurut saya kalau online itu sebenarnya tidak efisien, tidak efektif juga, karena saya yakin banyak yang memang tidak mendengarkan. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap selalu berusaha untuk belajar demi meraih kesuksesan. Oke, kita sedikit bahas materi yang minggu lalu sudah kita bahas berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Yang perlu Anda ketahui bahwa berkaitan dengan pengadilan, setiap pengadilan itu pasti memiliki kompetensi absolut yang berbeda-beda. Ini berkaitan dengan pengadilan dalam hal menangani terkait perkara apa yang menjadi kewenangan. Kompetensi absolut ini pada dasarnya sangat berkaitan dengan jenis perkara. Pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan niaga, ada peradilan militer, ada pengadilan tata usaha negara. Dari beberapa pengadilan tersebut memiliki kompetensi atau kewenangan mengadili perkara-perkara yang berbeda-beda. Kalau berkaitan dengan peradilan militer, saya yakin Anda sudah tahu. Peradilan militer itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkara tindak pidana di bidang militer, yang dalam hal ini pelaku tindak pidana atau terdakwanya itu adalah militer, anggota militer. Yang perlu Anda ketahui lagi, yang di dalam hal ini yang termasuk dalam anggota militer itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan polisi itu tidak termasuk dalam militer. Sehingga ketika polisi melakukan suatu tindak pidana, maka diadilinya di pengadilan negeri. Karena apa? Karena polisi itu pada dasarnya merupakan warga sipil. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ketika tentara akan bercerai, itu menjadi kompetensi absolut dari pengadilan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya kasih poin kalau bisa menjawab. Karena kalau gini biasanya ya mahasiswa banyak yang tidak aktif. Kalau luring itu saya sukanya mahasiswa banyak yang aktif. Ini melempem semua. Ya mungkin karena hawanya juga hawa-hawa syahdu. Paling enak ya tidur kalau seperti ini. Makan, kenyang, tidur. Tapi kali ini kita harus belajar. Jadi yang perlu Anda ketahui, ketika tentara tersebut akan bercerai, itu tidak diadili di pengadilan militer. Tetapi kalau tentara menganiaya orang, itu bisa diadili di pengadilan militer. Kenapa kok tentara mau cerai, itu diadilinya bukan di peradilan militer? Karena ini berkaitannya bukan tindak pidana. Cerai itu merupakan suatu perkara keperdataan. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui, tentara tersebut beragama Islam atau non-Muslim. Ketika tentara tersebut beragama Muslim dan istrinya beragama Muslim,
maka berkaitan dengan perkara perceraian akan diselesaikan atau menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama. Dia tunduk pada hukum Islam. Tetapi kalau tentara dan istri tersebut beragama non-muslim, maka diadilnya di pengadilan negeri. Ini ada pertanyaan lagi. Kita mengulang materi yang dulu supaya Anda juga aktif di dalam perkuliahan. Kalau orang yang laki Islam, perempuannya berbeda agama atau mungkin Kristen, ketika dia akan bercerai, mengajukan gugatannya kemana? Ada yang tahu? Masih belum pertanyaan. Izin menjawab Pak, menurut saya ya Pak, tapi saya nggak tahu yang benar atau gimana, tergantung ininya Pak. Misalkan mereka menikahnya secara apa gitu Pak. Misalkan mereka menikahnya secara Islam, jadi kalau bercerainya di pengadilan agama. Kalau misalkan menikahnya secara Kristen atau Katolik, menurut saya perceraiannya itu nanti di pengadilan negeri. Menurut saya seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Agus. Ini saya kasih poin bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif. Jadi berkaitan dengan cerai orang beda agama, nikah beda agama. Yang perlu Anda ketahui, pelaksanaan nikah beda agama itu seperti apa? Ketika akan dilaksanakan secara agama Islam itu tidak mungkin. Karena yang satu bukan beragama Islam. Yang satu menganut agama mungkin Kristen. Dan ketika akan dilaksanakan menurut agama Kristen, juga tidak mungkin. Karena yang satu beragama Islam. Ini menurut saya merupakan suatu permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang menjadi problematika hukum di dalam masyarakat yang saat ini dihadapi. Di satu sisi kita melihat pentingnya hak asasi manusia, Indonesia negara demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi di satu sisi itu berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Nah, ketika terjadi seperti ini, berdasarkan penelitian saya dulu di kantor catatan sipil, itu tidak dicatatkan, tidak dilaksanakan menurut hukum agama. Tetapi dicatatkan secara langsung ke kantor catatan sipil dengan persyaratan bahwa orang yang akan nikah beda agama ini harus mendapat izin nikah beda agama dari pengadilan negeri. Inilah yang perlu Anda ketahui bahwa nikah beda agama itu izinnya dari pengadilan negeri, dicatatkannya di kantor catatan sipil, tetapi itu tidak dicatatkan secara nasional. Dulu itu hanya dicatatkan terregister pada kantor catatan sipil setempat saja. Tidak terintegrasi di pusat. Anda tidak bisa kalau membuka di sistem informasi administrasi kependudukan orang beda agama itu menikah. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini suatu permasalahan hukum bisa dijawab dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang memberikan izin terkait pernikahan beda agama. Yang mana itu dijadikan suatu dasar oleh kantor catatan sipil dalam hal memberikan atau menerbitkan
akta perkawinan yang sah menurut hukum. Ini merupakan suatu produk hukum. Sehingga ketika dia terjadi perceraian, maka bisa diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kita sedikit mengulang bahwa ini kita membicarakan hukum acara perdata. Dulu sudah saya sampaikan bahwa perkara perdata itu tidak hanya perkara perdata umum, tetapi ada perkara perdata yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Ada perkara keperdataan berkaitan dengan perdata khusus. Kalau kita tidak mengetahui apa itu perdata keagamaan, apa itu perkara-perkara perdata khusus, apa saja yang menjadi perkara-perkara perdata, maka berarti kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut pengadilan. Dan bisa jadi Anda mengajukan perkara cerai non-muslim ke pengadilan agama, karena saat ini image yang ada di masyarakat bahwa pengadilan agama itu adalah pengadilan yang memutus perkara terkait perceraian. Padahal kalau Anda tahu, perkara yang diputus pengadilan agama itu tidak hanya perkara perceraian saja. Ada perkara waris, ada perkara ekonomi syariah. Nah, ini yang Anda harus hati-hati. Ekonomi syariah ini bisa saja berkaitan dengan perkara prestasi. Terlebih ketika itu ditundukkan kepada hukum Islam. Jadi yang membedakan dari kompetensi absolut pengadilan-pengadilan yang ada di negara Indonesia, yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, itu perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya ketika lembaga pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan niaga ini sama-sama di dalamnya berkaitan dengan kasus perdata. Tetapi apa yang membedakan adalah hukum materialnya. Kalau hukum perdata umum, hukum materialnya ada diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW. Perkara-perkara ini bersifat umum, berbeda dengan perkara perdata di bidang keagamaan. Ada yang memang diatur di dalam undang-undang khusus. Tetapi undang-undang khusus yang dibuat berkaitan dengan keagamaan ini tentu didasarkan dengan syariat-syariat agama Islam, atau dengan kata lain didasarkan dengan hukum agama Islam. Nah, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan berkaitan dengan kompetensi dari pengadilan niaga, ini berkaitan dengan perkara-perkara keperdataan yang bersifat khusus. Khususnya itu gimana? Ya, secara hukum itu diatur secara khusus dalam undang-undang yang memang khusus atau aturan hukum yang khusus mengatur terkait hal tertentu. Seperti contoh berkaitan dengan permohonan pernyataan pilot, sengketa kekayaan intelektual, penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini ada juga kalau di peradilan niaga itu memiliki kompetensi absolut berkaitan dengan likuidasi bank. Ini juga perlu kita pelajari karena pada dasarnya supaya Anda bisa membedakan ketika Anda dihadapi suatu perkara ini akan Anda bawa kemana.
akan diselesaikan melalui pengadilan. Jangan sampai Anda tidak memahami terkait kompetensi absolut, Anda mengajukan permohonan pernyataan pilot ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Ketika seperti itu, maka gugatan Anda akan NO atau tidak dapat diterima. Dengan alasan bahwa gugatan yang Anda buat ini, yang Anda ajukan melanggar kompetensi absolut dari pengadilan yang harusnya menangani perkara tersebut. Masa iya mengajukan permohonan pernyataan pilot ke pengadilan agama? Masa iya kasus waris muslim Anda gugat di pengadilan? Ini yang Anda harus hati-hati, karena dulu saya pernah mendapatkan klien. Klien saya itu digugat, saya berada di posisi tergugat. Dia perkara waris, ahli warisnya beragama Islam, pewarisnya beragama Islam. Tetapi lucunya, ini digugat di pengadilan negeri. Ketika itu akan diteruskan, apa yang terjadi? Gugatan akan NO atau tidak dapat diterima karena melanggar yang namanya kompetensi absolut. Kalau Anda membuat gugatan sampai melanggar kompetensi absolut ini, menurut saya itu suatu hal yang sangat kebangetan kalau orang Jawa bilang. Yang mana berarti Anda tidak memahami terkait jenis-jenis perkara. Karena jenis-jenis perkara beda penanganannya. Dulu sudah saya sampaikan, beda penyakit, beda obatnya. Ketika Anda mau mengajukan permohonan pernyataan pilot, diajukan ke pengadilan niaga. Anda mau menggugat cerai muslim, diajukan ke pengadilan agama. Anda mau mengajukan gugatan cerai non-muslim, diajukan ke pengadilan negeri. Ini yang perlu Anda ketahui. Pemahaman simpel, tapi masih banyak praktisi-praktisi hukum yang memang tidak memahami terkait kompetensi absolut. Maka dari itu, ini pentingnya dari belajar hukum acara. Nah, kalau berkaitan dengan kompetensi relatif, saya rasa Anda sudah memahami ya kewenangan pengadilan dalam penanganan perkara berdasarkan wilayah hukum. Kalau kita melihat asasnya dulu, diajukan pada tempat tinggal tergugat atau salah satu tergugat, atau bisa saja diajukan pada objek sengketa. Ini biasanya kasus sengketa tanah. Sengketa tanahnya berada di Solo, tanahnya objek sengketa di Solo, tergugat berada di Karanganyar, penggugat berada di Wonogiri. Anda mengajukan ke Wonogiri, apa yang akan terjadi? Ya gugatan tidak dapat diterima karena melanggar yang namanya kompetensi relatif. Kalau seperti ini, Anda bisa mengajukan ke tempat objek sengketa itu. Kenapa kok harus di tempat objek sengketa bukan tempat gugat? Biasanya ini kalau dalam perkara sengketa itu untuk memudahkan ketika nanti akan dilakukan eksekusi atau pengajuan alat bukti berupa pemeriksaan setempat. Bahwa pemeriksaan setempat di dalam pembuktian itu merupakan suatu alat bukti. Apakah terbukti seorang tergugat ini dia memakan hak dari penggugat? Maka itu harus dilakukan proses pemeriksaan setempat. Nah, kalau proses pemeriksaan setempat ini ternyata objek sengketanya berada jauh, akan merepotkan ketika akan mengajukan alat bukti yaitu berupa pemeriksaan setempat.
Inilah pemahaman berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pengadilan negeri perkara perdata berarti tunduk pada Kulit Wetbook. Tapi kalau pengadilan agama itu tunduk pada hukum Islam. Bahkan kalau Anda mengetahui cerai itu, apalagi kalau yang mengajukan laki-laki, tidak hanya setelah diputus. Setelah diputus itu masih ada pembacaan ikrar talak. Kalau berkaitan dengan pengadilan niaga, ini pengadilan yang menurut saya memiliki kekhususan tertentu, di mana berkaitan dengan terutama ya pengajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu disebutkan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit harus menggunakan jasa ahli hukum, yang dalam hal ini adalah advokat atau lawyer. Itu ketika yang mau mengajukan adalah kreditur. Karena kalau berkaitan dengan kepailitan tidak menutup kemungkinan yang mengajukan adalah kejaksaan, kepentingan umum. Tidak menutup kemungkinan yang mengajukan kepailitan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal yang dimohonkan pailit tersebut adalah seperti contoh manajer investasi atau perusahaan sekuritas. Bisa juga yang mengajukan pailit itu Bank Indonesia. Dalam hal debitur itu adalah bank. Saya izin minum sebentar. Oke, kita lanjut. Ketika pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, maka kreditur harus menggunakan kuasa hukum yang dalam hal ini adalah advokat. Tidak sembarangan orang itu bisa jadi advokat. Terus tidak sembarangan orang itu bisa hadir di persidangan, kecuali Anda hadir sebagai pihak yang berperkara. Kalau kita melihat bahwa di dalam hukum acara perdata, dalam penyelesaian perkara perdata umum, itu tidak mewajibkan para pihak yang berperkara ini harus menggunakan kuasa hukum. Kalau tadi kan kepailitan kan wajib menggunakan kuasa hukum. Tapi kalau di dalam proses perkara perdata wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, atau mungkin perceraian non-muslim, atau mungkin waris non-muslim, itu tidak wajib menggunakan bantuan jasa hukum. Karena salah satu sifat khusus dari pengadilan niaga, hukum acara peradilan niaga ini adalah beracara dengan tulisan. Sedangkan pasti Anda pernah berkata, apakah bisa beracara itu tanpa tulisan? Saya dulu pernah beracara di pengadilan negeri, bahwa memang gugatan memang secara tertulis ya, tetapi pada saat jawab jinawab itu dilaksanakan secara lisan, itu pernah. Kasus perdata itu biasanya kalau seperti itu berkaitan dengan kesimpulan atau pengajuan replik publik. Tetapi jawaban gugatan tetap diajukan secara tertulis. Nah, oke, kita kembali ke materi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan pengajuan permohonan dan gugatan perdata. Saya izin sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini berkaitan dengan pengajuan permohonan dan Pak, mohon gugatan. Ya, gimana? ya, mohon maaf izin memotong, apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan Mbak Linda. Baik, izin bertanya seputar pernikahan tadi, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa pernikahan beda agama itu hanya tercatat pada pencatatan sipil saja, di provinsi nggak tercatat. Nah, apakah peraturan tersebut itu berlaku untuk PNS atau ASN? Nah, lalu kalau iya atau tidaknya itu bagaimana jika tunjangan untuk istrinya nanti atau suaminya nanti, apakah tercatat atau tidak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Linda Yunisda. Berkaitan dengan pertanyaannya, kalau ini berdasarkan penelitian saya dulu ya Mbak ya, di kantor catatan sipil, selama ini yang nikah beda agama itu mayoritas adalah non-ASN. Nah, ketika ASN akan menikah, itu kan karena gini, pernikahan beda agama itu menurut merupakan pernikahan yang luar biasa atau perkawinan yang tercatat istimewa. Itu ada di registernya itu tertulis perkawinan istimewa. Istimewanya itu kenapa? Karena perkawinan ini tidak menerapkan aturan hukum. Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mewajibkan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan menurut hukum agama. Nah, ketika PNS akan nikah beda agama, dia pasti harus meminta izin ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini, tidak semua pengadilan negeri ini mau mengabulkan terkait izin nikah beda agama. Harus ada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau ASN seperti ini itu tidak dikabulkan. Karena memang ini aturan hukumnya masih tabu atau kurang jelas. Dan bahkan kalau Anda mengetahui pernikahan beda agama ini tidak semua kantor catatan sipil itu mau mencatatkan. Karena terdapat beberapa kantor catatan sipil yang memang dia itu tidak tidak mau mencatat perkawinan beda agama. Tetapi waktu dulu saya di salah satu kantor catatan sipil di negara Indonesia, tidak saya sebutkan, itu di situ memang dia mau mengabulkan terkait pencatatan nikah beda agama. Tetapi dengan catatan harus dengan izin dari pihak pengadilan. Mengajukanlah ini yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan permohonan. Padahal nikah beda agama itu kalau Anda lihat itu bertentangan dengan aturan hukum. Sebenarnya memang tidak boleh. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini undang-undang umum, bukan undang-undang yang bersifat khusus mengatur perkawinan Islam saja. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama. Ada akad, ada kalau orang Nasrani itu kebaktian berkaitan dengan perkawinannya ini tadi. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan, ini sama saja sebenarnya melanggar hukum. Tetapi kan ini kenapa kok ada pengadilan yang memang masih mau mengabulkan terkait perkawinan beda agama, dan kantor catatan sipil yang masih mau mengabulkan terkait perkawinan beda agama. Ini karena memang beberapa kantor catatan sipil itu masih menilai mengedepankan hak asasi manusia. Ini merupakan suatu problematika hukum yang dihadapi di negara Indonesia, dan sampai saat ini pun masih menuai pro kontra terkait perkawinan beda agama. Dan bahkan perkawinan beda agama itu dulu, ini berdasarkan bukan pengalaman saya, ketika saya penelitian di kantor catatan sipil, waktu itu saya sekitar magang hampir 1 tahun, ya 1 tahun lah. Di sana bahwa perkawinan beda agama itu tidak diinput melalui sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional. Yang Anda miliki KTP KK itu bisa diakses di mana.
Tetapi untuk perkawinan beda agama ini tidak tercatat di dalam itu. Dan saya dulu melihatnya itu hanya tercatat pada register yang ada pada kantor catatan sipil setempat. Sehingga yang namanya ASN itu tidak hanya nikahnya saja yang harus sesuai aturan hukum. Cerainya saja itu susah. Saya pernah menangani perkara perceraian yang mana pihaknya itu adalah PNS. Mengurus izinnya saja itu hampir 1 tahun. Cerai aja harus izin. Anda menikah, apalagi Anda TNI. Kalau Anda TNI nikah, beda agama tidak bisa. Tidak akan dikabulkan. Apalagi ke polisi ya. Kalau polisi itu kalau mau nikah itu kan ada seperti semacam pembekalan yang dilakukan oleh atasannya berkaitan dengan pernikahan itu. Ya memang pernikahan beda agama ini di satu sisi ada yang mengabulkan, tapi di satu sisi ada yang tidak mengabulkan. Karena ini sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, karena tidak dilaksanakan menurut agama. Tetapi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini bisa dilakukan menggunakan permohonan nikah beda agama. Bahkan dulu sempat terjadi beberapa kali memang itu agamanya Islam malah. Islam dengan Kristen, tetapi tidak dilaksanakan secara Islam, tidak dilaksanakan juga secara Kristen. Karena kalau dilaksanakan secara Islam, logika hukumnya, yang satu agamanya Kristen pasti dia tidak berkeyakinan sama dengan yang beragama Islam. Kalau dilaksanakan secara Kristen, orang yang beragama Islam pasti akan tidak mau melaksanakan sesuai dengan ajaran atau keyakinan agama Kristen. Sehingga dia memiliki keyakinan masing-masing yang berbeda, dan itu ketika akan disatukan, dipaksakan, tentu tidak bisa. Dan kalau nggak salah dulu ya, tapi saya lupa, di sistem informasi administrasi kependudukan itu ketika nikah beda agama, yang satu agamanya Islam, satu Kristen gitu, itu tidak bisa. Diklik input itu tidak submit itu tidak bisa. Tapi kurang tahu sekarang apakah sistemnya sudah diperbarui atau belum. Karena saya penelitian dulu kita tahun 2017-an. Itu berkaitan dengan nikah beda agama. Ketika PNS tadi, karena pertanyaannya berkaitan dengan PNS akan bercerai pun juga tidak semudah ketika orang sipil akan bercerai. Ada tahapan-tahapannya. Kalau di dosen ya, mohon maaf. Dosen itu ketika, ini bukan pengalaman saya berharap jangan sampai terjadi pada saya. Mau cerai, itu harus izin kepada atasan-atasannya terlebih dahulu. Dan akan melalui yang namanya pembinaan aparatur. Dia dibina dulu, kenapa dia akan cerai. Ini tidak hanya berlaku pada dosen, tetapi berlaku juga pada PNS lainnya. Dan bahkan izinnya, kalau dulu saya menangani kasus cerai orang PNS, izinnya itu PNS dinas ya, dinas kedinasan, itu izinnya tidak hanya sampai dinas. Dinas itu dari mulai kepala bidang, kepala kasih, terus kepala dinas, itu nanti sampai wali kota juga. Wali kota akan mengeluarkan surat izin bahwa dia akan bekerja. Dan pengadilan negeri, pengadilan agama tidak akan mau memutus perkara perceraian PNS tanpa adanya surat izin perceraian. Ini Anda harus hati-hati ketika Anda besok ada yang mau jadi lawyer, jangan asal terima kasus, terutama kasus cerai. Kasus cerai, Anda terima udah yuk sama saya. Sebulan selesai, Anda jangan menjanjikan seperti itu. Lawyer itu tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada kliennya, karena itu mengambil kode etik. Tetapi, yang perlu Anda ketahui, ketika ada orang datang kepada Anda ingin bercerai, pastikan apakah ada salah satu pihak yang PNS. Karena PNS yang bercerai itu harus melalui yang namanya pembinaan
aparatur, bahkan dulu saya pernah mendampingi klien saya, PNS itu bercerai, itu sampai ke Kementerian Agama. Untuk apa? Untuk mendampingi pembinaan aparaturnya itu. Dan di situ tidak hanya dibina saja, akan dilakukan mediasi terlebih dahulu supaya ini tidak jadi cerai. Itu yang perlu Anda ketahui, khususnya tadi Mbak siapa tadi? Mbak Prinda Yunisda, bahwa perkawinan beda agama itu untuk ASN memang tidak diperbolehkan. Karena itu sebenarnya bertentangan, biasanya ini hanya diperbolehkan itu memang agak seperti diskriminasi ya, seperti itu ya. Karena juga kalau kita melihat PNS mau cerai aja, itu berbeda dengan orang-orang lain. Akan ribet. Mungkin itu Mbak Prinda, kita lanjut ke materi berkaitan dengan permohonan. Yang perlu Anda ketahui bahwa adanya lembaga peradilan, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan negeri, dan lain sebagainya. Tapi ini kita bahas berkaitan dengan pengadilan negeri, khususnya perkara perdata. Adanya lembaga peradilan perdata ini dimaksudkan untuk menyelesaikan semua yang namanya permasalahan hukum. Yang perlu Anda ketahui, permasalahan hukum itu tidak serta-merta pasti suatu persengketaan. Suatu persengketaan merupakan suatu permasalahan, tapi tidak semua permasalahan hukum berkaitan dengan persengketaan. Contohnya apa? Anak nikah di bawah umur. Padahal kalau kita melihat anak dianggap cakap hukum itu umur berapa? 18 tahun. Anak umur 15 tahun menikah. Itu merupakan suatu problematika hukum. Dan menjawab problematika hukum ini, maka ada yang namanya dispensasi nikah. Ini tidak hanya berlaku pada peradilan pengadilan negeri, tetapi dispensasi nikah juga berlaku di pengadilan agama ketika orang yang akan menikah tersebut adalah anak di bawah umur yang beragama Muslim. Kalau beragama non-Muslim diajukannya di pengadilan negeri, walaupun berdasarkan kasus ya, saya lihat dulu itu paling banyak memang di pengadilan agama ya, terkait permohonan dispensasi menikah. Di pengadilan negeri itu memang ada, tapi nggak sebanyak di pengadilan agama. Kalau Anda melihat, mungkin Anda besok ada yang makan di pengadilan agama, Anda masuk ke pengadilan agama, itu biasanya ada anak-anak muda masih SMP, masih SMA, dia datang ke pengadilan agama, itu ya mungkin saja dia menemani orang tuanya, tetapi biasanya itu anak-anak yang mau mengajukan permohonan dispensasi nikah. Berkaitan dengan permohonan, ini berbeda dengan gugatan. Walaupun ada permohonan yang konsepnya sama dengan gugatan. Contohnya permohonan cerai talak. Ini yang menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama. Permohonan cerai talak ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki. Sedangkan kalau yang mengajukan pihak perempuan adalah gugatan cerai. Tapi kalau Anda melihat di dalam perkara perdata umum, apakah mengenal cerai talak? Tentu tidak. Talak itu adalah hukum Islam. Jadi kompetensi absolut itu tadi tergantung berkaitan tunduk pada hukum apa. Apakah hukum Islam ataukah hukum umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerrechtswet. Nah, yang perlu Anda ketahui lagi bahwa berkaitan dengan pengajuan permohonan pengadilan negeri, itu pasti pihaknya itu hanya satu, pemohon. Permohonan ganti nama yang ngajukan di satu. Permohonan nikah
nikah apa namanya, di bawah umur. Yang mengajukan satu pihak pemohonnya ada 2 orang. Jadi yang perlu Anda ketahui di dalam perkara perdata, satu pihak ini bisa terdiri dari beberapa orang. Seperti contoh, kalau di dalam perkara gugatan, penggugat bisa lebih dari 1, tergugat bisa lebih dari 1. Tetapi di dalam permohonan ini pihak hanya 1. Pemohon saja, pemohon bisa lebih dari 1. Kalau di dalam peradilan agama ada permohonan ahli waris, penetapan ahli waris, itu bisa saja lebih dari 1 orangnya. Tapi pihaknya tetap 1 pemohon. Berbeda dengan gugatan. Gugatan itu pihaknya minimal 2. Setidaknya ada penggugat dan ada tergugat. Entah tergugat ada 10 atau lebih, entah penggugatnya atau mungkin ada 5 atau lebih. Kalau dalam perkara waris itu biasanya memang tergugatnya agak banyak. Dan yang perlu Anda ketahui juga di dalam perkara perdata ini juga dikenal adanya class action. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan dengan class action, yaitu gugatan perwakilan kelompok. Nah, kita kembali ke materi bahwa berkaitan dengan gugatan keperdataan itu setidaknya ada 2 pihak. Ada penggugat dan ada tergugat. Apakah mungkin gugatan keperdataan itu pihaknya lebih dari saya tak minum sebentar. Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan sengketa perdata, gugatan keperdataan. Apakah mungkin di dalam gugatan keperdataan ini pihaknya lebih dari 2? Ada yang bisa menjawab? Untuk apa? Oh, bukan semua. Nanti apa namanya yang belum saya panggil bilang ke saya ya, sampaikan ke saya karena ini absen saya catat manual. Berkaitan dengan gugatan keperdataan ini tentu pihaknya bisa lebih dari 2 pihaknya ya, karena tidak menutup kemungkinan di dalam gugatan keperdataan ini ada pihak yang namanya pihak intervensi. Masuknya pihak ketiga di dalam suatu gugatan. Yang ini akan kita bahas di kemudian hari karena ini tidak ada papan tulis. Saya menjelaskan tanpa papan tulis agak kesusahan. Karena saya itu sebenarnya kalau ngajar itu menggunakan PowerPoint kurang begitu nyaman. Kita lanjutkan bahwa di dalam perkara perdata gugatan tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga. Ini biasanya pihak intervensi. Nah, yang perlu Anda ketahui, saya dulu pernah menangani perkara berkaitan dengan gugatan intervensi. Tapi pada dasarnya dulu perkaranya itu berhenti di tengah jalan karena salah satu tergugat meninggal dunia. Sebenarnya itu bisa sih diturunkan ke ahli warisnya. Karena yang perlu Anda ketahui bahwa ahli waris itu ketika Anda menjadi ahli waris yang diwariskan itu tidak hanya barang atau benda saja. Tetapi utang itu juga menjadi suatu harta warisan yang harus dipenuhi. Kalau orang sebenarnya saya dijadi beberapa mahasiswa
tadi berkaitan utang, kalau orang meninggal dunia itu kan biasanya ada yang meninggal dunia pasti disampaikan ketika ada utang piutang kepada orang yang meninggal tersebut, mohon disampaikan kepada keluarga. Bahkan ketika utang piutang ini turun ke anaknya, Anda bisa menagih anaknya, orang yang sudah meninggal yang utang kepada Anda. Anda bisa menagih kepada ahli waris dari orang tersebut. Dan kalau di dunia mungkin tidak ditagih, Anda menjadi ahli waris, pewarisnya itu malah mewarisi utang, utangnya tidak Anda bayar, mungkin setelah di dunia Anda memang tidak bayar, tidak masalah. Yang yang utang itu tidak mempermasalahkan, Anda menganggap tidak masalah. Tetapi itu utang itu yang perlu Anda ketahui, ini ilmu agama bahwa utang itu tetap di bawah mati. Sehingga ketika Anda punya utang atau ada pewaris Anda memiliki utang, sebelum harta warisan dibagikan, penuhi semua kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan pewaris, khususnya berkaitan dengan utang piutang. Dan ini pun ketika tidak mau membayar, itu ahli waris bisa digugat. Tidak serta-merta langsung hilang begitu saja. Yang perlu Anda ketahui terkait perkara-perkara keperdataan yang amat sangat banyak. Neko-neko perkara keperdataan itu ada juga berkaitan sengketa tanah. Tapi menurut saya perkara yang paling nganyelke itu adalah perkara waris. Waris itu sudah rebutan warisan, dan dia biasanya memutus tali silaturahmi. Sedangkan kalau di dalam agama Islam itu ada ayat yang mengatakan layak bulu janatah khotiun. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Perkara waris ini biasanya memutus tali silaturahmi. Tapi yang perlu Anda ketahui lagi, kita tekankan bahwa waris kalau orang beragama Islam diajukan di pengadilan agama. Kalau orang beragama non-Muslim diajukan di pengadilan negeri. Begitu juga dalam perkara perceraian. Jangan sampai ada orang non-Muslim datang pada Anda mau bercerai, kemudian cerainya itu diajukan ke pengadilan agama. Apa yang akan terjadi ketika seperti itu? Gugatan Anda akan NO atau tidak dapat diterima karena melanggar yang namanya kompetensi absolut. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif ini sangat perlu Anda jadikan suatu pemahaman yang harus melekat kepada Anda. Karena ini pemahaman-pemahaman dasar yang memang harus dimengerti oleh para sarjana hukum. Insya Allah di sini sarjana hukum semua besok. Oke, kita kembali ke materi bahwa kalau kita berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum, di mana penyelesaian permasalahannya itu berkaitan dengan persengketaan, yang perlu Anda ketahui, tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Karena apa? Walaupun di dalam acara perdata itu juga dikenal asas sederhana, cepat, biaya ringan. Tapi tidak sesederhana apa yang dikatakan. Lebih sederhana lagi kalau
perkara itu diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Bisa saja ada perkara, Anda selesaikan melalui jalur non-litigasi, 1 hari selesai. Tapi tidak dengan Anda mengajukan gugatan. Kalau Anda mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, hari ini Anda mengajukan gugatan, beberapa hari kemudian baru ditunjuk majelis hakim, terus ditetapkan hari sidang. Setelah ditetapkan hari sidang, baru panggilan sidang. Panggilan sidang bertanda mediasi. Tetap Anda harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Nah, ketika Anda tidak menempuh mediasi, mediasinya gagal, barulah maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Yang mana ketika mediasi gagal, itu sidang tetap dilanjutkan hingga putusan. Tetapi majelis hakim pasti dia akan membuka kemungkinan atau membuka kesempatan ketika pihak ingin berdamai. Ketika sudah jawaban gugatan replik ternyata ditemukan suatu perdamaian, itu jauh lebih bagus daripada ketika diputus oleh majelis hakim. Terlebih perkara waris. Perkara waris itu khususnya di pengadilan agama itu banyak sekali selesai pada saat proses mediasi. Nah, yang perlu Anda ketahui, putusan pengadilan berkaitan dengan perkara waris. Waris jatuh kepada siapa? Inilah yang dijadikan dasar untuk perpindahan hak atas tanah melalui jalur waris. Kalau terjadi suatu persengketaan waris. Karena yang namanya orang, manusia itu pasti rasa murka, bukan murka. Kemaruk, kalau orang Jawa bilang itu rasa kemaruk itu pasti ada. Hawa nafsu ingin menguasai semuanya, pasti ada. Maka dari itu ketika ada seseorang yang seperti itu pasti tidak menutup kemungkinan terjadi suatu persengketaan, yaitu sengketa waris. Yang mana perlu kita ketahui, kalau terjadi persengketaan, tidak serta-merta kita harus berpandangan bahwa diselesaikan melalui proses peradilan. Karena ada proses non-litigasi yang lebih baik Anda tempuh. Karena saya dulu pernah menangani perkara perdata, sengketa investasi, itu melalui non-litigasi, saya negosiasi dengan para pihak, itu nggak 2 minggu sudah selesai. Ketika itu akan saya ajukan gugatan keperdataan, 2 minggu, belum tentu itu sudah sidang hari pertama, belum tentu itu sudah mediasi, bahkan belum tentu pun bila sudah disampaikan kepada saya atau panggilan sidang disampaikan kepada kuasa hukum. Maka dari itu, walaupun kita belajar berkaitan dengan hukum acara perdata, tetapi kita perlu ketahui bahwa inti dari hukum acara perdata ini adalah penyelesaian permasalahan hukum. Kalau berkaitan dengan seperti tadi nikah beda agama ataupun nikah di bawah umur, itu memang harus melalui proses litigasi, karena itu prosesnya permohonan. Proses permohonan litigasi tidak masalah. Tapi kalau ini berkaitan dengan apa? Penyelesaian sengketa. Tidak serta-merta ada sengketa langsung ada gugat. Ada sengketa gugat. Wong oposite gugat. Tidak seperti itu. Kalau kita melihat filsafat konstitusi, falsafah Pancasila juga, itu kan musyawarah mufakat. Bagaimana kita mengoptimalisasi penyelesaian permasalahan, penyelesaian suatu sengketa itu dengan musyawarah dan mufakat.
Win-win solution itu jauh lebih baik daripada win-loss solution. Karena win-loss solution itu tidak menutup kemungkinan ada timbul rasa dendam dari salah satu pihak. Biasanya pihak yang kalah. Dendam pun bisa saja dia terus mengajukan banding. Masih kalah lagi, masih mengajukan kasasi. Kalah lagi mengajukan peninjauan kembali. Kalau dalam hal seperti itu ada alat bukti baru. Meruntut semuanya. Dan kalau Anda mengetahui, Anda sampai proses ke kasasi, apalagi ke peninjauan kembali, itu bisa bertahun-tahun. Sidang di pengadilan tingkat pertama saja paling tidak ya, secepat-cepatnya 4 bulan lah, 4 bulan Anda mengajukan banding. Banding paling cepat mungkin 3 bulan selesai. 3 bulan banding belum kasasi. Lama. Berbeda ketika Anda menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi. Saat hari ini ada sengketa, Anda selesaikan juga bisa selesai non litigasi. 1 hari Anda selesai. Jauh lebih efektif. Anda hemat energi dan Anda hemat biaya. Walaupun kita belajar hukum acara perdata berkaitan dengan pengajuan gugatan, penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan perdata. Tetapi perlu kita ketahui, tidak ada salahnya kita mengoptimalisasi penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan adik-adik semuanya yang sudah pada ngantuk. Ada yang belum